Bu Mani, ini sudah jam 1. Kira-kira Pak Roni ditunggu atau pripun nggih, Bu? Oke, ya nggak apa-apa Bu, nanti biar nyusul aja Pak Roni. Dimulai saja nggih, Bu? Nggih. Mbak, sebelum Ibu mulai silakan di-on-kan dulu kameranya. Sambil nunggu teman yang lainnya. Mbak Anggi, Mbak Julfa, Mbak Jessica, Mbak Artika, Mas Han, Mas Reno, kemudian Mbak Afifah. Mbak Yulfa, Mas Han. Nah, kan cantik-cantik tuh. Yuk, yang ganteng ini belum kelihatan. Nah, Mas Reno, Mbak Artika. Nah, yang keluar siapa ya? Oh, Cahyaneng Tias. Oh, Artika kok juga keluar ini. Mas Reno, di-on-kan kameranya Mas Reno. Nah, Ibu mulai ya. Sambil nunggu teman yang lainnya, yang tadi malah 2 orang keluar, Mbak Cahyaning sama Mbak Artika. Sebentar Ibu nutup pintu dulu karena hujan di sini, nanti enggak suaranya kalah dengan suara hujan. Sudah ya, Mbak Artika bisa di-on-kan kameranya Mbak Artika? Oke, baik. Sudah semua? Ibu memulainya ya, Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat semua ya, diberi syukur nikmat kesehatan, kita harus mensyukuri. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, selalu menerapkan protokol kesehatan, dimanapun kalian berada harus selalu membawa hand sanitizer dan menggunakan masker, jangan lupa juga cuci tangan. Mbak, sebelum Ibu memulai pembelajaran siang hari ini, silahkan kalian presensi terlebih dahulu. Presensi sudah Ibu tautkan di Google Classroom. Silahkan kalian membuka Google Classroom-nya. Ibu tunggu 1 menit untuk membuka Google Classroom. Sudah? Mas Han sudah. Mbak Artika? Baik, sudah ya. Sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Supaya nanti pembelajaran kita sampai 60 menit ke depan diberikan kelancaran, diberikan kemudahan. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Untuk siang hari ini kita ice breaking dulu ya. Kita olahraga sebentar ya, olahraga sebentar biar kalian tidak mengantuk untuk siang hari ini. Jadi Mbak, Ibu nanti akan ada 2 kata kunci. Ketika Ibu menyebut nama Tono, ya, silahkan kalian geleng-geleng. Ya, tahu kan geleng-geleng seperti ini. Kemudian ketika nanti Ibu menyebut nama Tini, silahkan kalian angguk-angguk.
Tetapi ini harus di-on-kan dulu kameranya. Kenapa semua jadi off ya? Mas Han, nah Mbak Desi, Mas Reno, nah nanti Ibu nanti kan harus melihat kalian yang geleng-geleng sama angguk-angguk. Ya, bisa dimulai ya, Mbak Julfa. Baik, kalau sudah bisa ya, fokus, silahkan kalian fokus. Ibu akan membacakan cerita singkat saja. Bisa dimulai dari sekarang. Tono tadi apa? Tono itu geleng-geleng ya. Sedangkan kalau Tini angguk ya. Ibu ulangi lagi. Tono dan Tini ya, angguk-angguknya adalah kakak beradik. Pada hari Minggu, Tono dan Tini diajak bapaknya ke kebun. Tetapi Tono tidak mau. Dan Tini akhirnya memaksa Tono agar ikut ke kebun. Bapak Tono dan Tini akhirnya berteriak karena mereka lama keluar rumah. Tono, Tini, ayo segera keluar rumah. Ya, sudah mulai geleng-geleng dan angguk-angguk ya. Sudah semangat lagi hari ini ya. Sudah? Baik. Sudah, Bu. Baik ya. Mbak, untuk pembelajaran kita hari ini, kita masih melanjutkan materi yang kemarin, masih ada kaitannya dengan puisi, tetapi dengan materi yang berbeda. Nanti penilaian yang akan Ibu nilai, kalian satu penilaian sikap, yang kedua adalah spiritual itu berkaitan dengan keagamaan. Tadi ketika kalian sudah berdoa, kemudian nanti pada waktu akhir kegiatan juga akan berdoa. Kemudian nilai keterampilan. Kalau kemarin kalian menganalisis dan menyimpulkan unsur pembangun puisi, itu adalah nilai pengetahuan. Maka untuk kali ini kalian nanti akan menulis sebuah puisi. Maka Ibu akan menilai nilai keterampilan. Untuk itu, Ibu akan menayangkan sebuah materi pembelajaran. Silahkan dicermati, nggih. Silahkan dicermati. Oh, maaf, bukan ini. Sebentar. Burung share screen. Sebentar, Mbak. Ibu lupa belum share screen ya. Baik, apa sudah terlihat? Sudah terlihat belum, Mbak? Sudah ya? Sudah, Bu. Baik, sudah terlihat. Jadi silakan nanti ini kalian saksikan terlebih dahulu untuk materi pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, tadi Ibu sudah mengatakan bahwa kita akan belajar mengenai menulis puisi. Nanti Ibu akan menyampaikan langkah-langkah menulis puisi. Ya. Apa saja sih yang akan dituliskan dalam sebuah puisi, harus ada unsur apa saja. Kompetensi dasarnya yaitu adalah keterampilan menulis puisi dengan memerhatikan unsur pembangun puisi. Ya, sebelum selanjutnya, Ibu bertanya dulu kepada kalian, unsur pembangun puisi itu ada apa saja, Mbak? Kalian minggu kemarin sudah mempelajari ya? Ada yang masih ingat unsur pembangun puisi? Mbak Artika? Halo Mbak Artika?
Mbak Artika ada? Oh, ada. Mbak Artika? Mbak Artika bisa mendengar suara Ibu? Baik, yang lainnya saja. Coba Mas Han. Iya. Mas Han, minggu lalu kita sudah belajar unsur-unsur pembangun puisi, Mas. Iya, Mas Bu. Han masih ingat unsur apa saja yang kita pelajari pertemuan minggu lalu? Masih ada diksi, Iya, citraan, iya, bahasa figuratif, baik, rima, iya, tema, perasaan, baik. nada, dan amanat. Bagus, Mas Han masih ingat ada tema, ada diksi, ada citraan, ada amanat. Mbak Zulfa, Mbak Yulfa, Mbak Yulfa, Mbak Yulfa bisa mendengar suara Ibu? Maaf, Bu. Ini itu mendung, Bu. Jadi sinyalnya rada rendah. Oh iya, kalau sinyalnya agak susah di off-kan kameranya saja nggak apa-apa, Mbak. Bisa mendengar suara Ibu, Mbak? Coba yang lainnya dulu. Siapa yang di sini ya? Mbak Afifah. Mbak Afifah. Iya, gimana, Bu? Unsur pembangun puisi apa ya, Mbak? Yang pertemuan minggu lalu, tadi Mas Han sudah mengatakan ada tema, kemudian ada amanat, kemudian ada diksi. Nah, menurut Mbak Afifah, unsur-unsur pembangun puisi yang pertemuan minggu lalu apa? Diksi, imaji, Baik, bagus. Lanjut. rima, Ya. Apalagi? gaya bahasa, Bagus, lanjut. rasa, Rasa. nada, Baik, terus? nada, Ya. tema, nada, Ya. amanat, Ya. Bagus. Jadi tadi Mas Han sama Mbak Afifah masih ingat pembelajaran yang minggu lalu. Ibu yakin kalian semua juga masih mengingat unsur-unsur pembangun puisi yang pertemuan minggu lalu. Baik, Ibu lanjutkan. Di sini dituliskan ada 3 indikator, tetapi nanti kita akan mempelajarinya hanya ada 2 ya, Mbak. Bisa kalian cermati terlebih dahulu. Dari KD keterampilan tadi menulis sebuah puisi. Nanti yang pertama kalian akan menentukan topik, kemudian yang kedua kalian akan menulis sebuah puisi. Nah, nanti ketika kalian menentukan topik, kita akan berdiskusi, Mbak. Ya, kita akan berdiskusi untuk menentukan topik berdasarkan permasalahan yang saat ini sedang terjadi. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, nanti kalian mampu mempelajari menggunakan pendekatan saintifik dan model-model based learning dengan menjunjung tinggi nilai religius, teliti, jujur. Jujur di sini kalian tidak boleh menulis puisi itu secara searching, mencari di internet tidak boleh. Jadi harus jujur dan itu karya kalian sendiri. Ini ada kata-kata motivasi dari Najwa Shihab, kalian bisa membacanya. Tadi Ibu juga sudah meminta kalian untuk presensi di Google Classroom. Nanti Ibu akan mengecek siapa saja yang belum presensi.
Baik Mbak, seperti itu untuk materinya. Untuk selanjutnya kita akan berdiskusi menggunakan Google Jamboard. Yang didiskusikan apa Bu? Yang didiskusikan itu adalah permasalahan-permasalahan. Ibu akan menampilkan lagi satu buah video. Ibu akan menampilkan lagi satu buah video tentang permasalahan yang terjadi selama pandemi COVID. Nanti kalian akan menuliskan permasalahan-permasalahan. Silahkan kalian tulis dulu permasalahan-permasalahan itu di kertas atau di buku. Sebelum nanti kita akan mendiskusikannya di Google Jamboard. Bisa difahami? Bu. Bisa, Baik, bisa ya. Ibu akan menampilkan lagi video sebentar. Ibu close. Selamat malam pemirsa, inilah headline news pukul 19 waktu Indonesia Barat. Menteri Keuangan. Lihat Mbak, Mas, sudah tampak ya? Sudah. Baik. Pada langkah ini, silahkan kalian menulis permasalahan-permasalahan yang ada. Ya. Permasalahan-permasalahan yang ada di dalam berita ini silahkan kalian tulis ya. Sebanyak-banyaknya. Bisa difahami? Bisa, Bu. Baik. Bisa, Bu. Baik ya. Ibu mulai untuk videonya. Sri Mulyani Indrawati menyatakan dampak penyebaran pandemi global COVID-19 tidak hanya dari sisi kesehatan, melainkan berdampak pada persoalan ekonomi sosial serta stabilitas keuangan. Hal ini disampaikan Menkyu saat menjadi narasumber forum diskusi online Indonesia Moving Forward dengan tema Makro Outlook dan Peluang Kebangkitan Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19. Dideklarasikannya COVID sebagai pandemi global, dan kemudian penularannya lebih dari 12 negara di dunia, di mana semua negara melakukan langkah-langkah untuk melakukan containment, itu memberikan dampak kepada sisi sosial ekonomi dan stabilitas keuangan. Yaitu dengan cara containment, apakah melakukan social distancing, apakah dia melakukan lockdown, apakah dia melakukan shutdown terhadap traffic, itu semuanya mempengaruhi berbagai aktivitas masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, yang kemudian berimbas tentu kepada kinerja dari perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Jadi bagi kita kemudian melihat bagaimana masalah isu kesehatan yang dalam dirinya sendiri juga sangat pelik, masih harus ditambah dengan masalah spillover atau implication-nya terhadap dampak ekonomi yang kemudian menimbulkan komplikasi yang harus kita lihat. Dan keseluruhan itulah yang harus kita terus-menerus lihat. Jadi nggak bisa kita men-separate atau memisahkan masalah COVID dengan masalah sosial dan masalah ekonomi keuangan. Karena semuanya memang saling berkait. Kalau suatu masalah kesehatannya belum bisa dikonten, maka kondisi sosial ekonominya juga akan terpengaruh. Kalau kita terburu-buru cuman memasukkan masalah ekonominya sebagai prioritas, maka masalah kesehatannya juga akan menjadi implikasi. Nah, kerumitan ini dihadapi oleh semua negara. Bahkan RRT yang sempat disebut sebagai negara yang kemudian melakukan total lockdown secara sangat keras dan disiplin, sekarang pun juga menghadapi the probability of second wave dari munculnya COVID lagi. Nah, ini adalah yang menggambarkan betapa komplikasi masalah kesehatan memang menjadi utama. Namun semua policy maker, semua pimpinan negara, semua pimpinan otoritas itu juga menghadapi pressure yang sama kuatnya sekarang, yaitu bahwa masyarakat menjadi unemployed. Mereka tidak ada aktivitas. Mereka kemudian harus di rumah saja. Banyak yang ibu-ibu, kalau saya lihat di YouTube itu, yang kalau di Amerika mereka mengatakan, waduh ternyata susah ya ngurusin anak. Kalau anak sekolah selama ini dia pikir enak banget,
Ternyata waktu dia harus ngurusin anak sendiri di rumah, dia udah pusing 7 keliling. Jadi komplikasinya sekarang sudah kemana-mana. Nah inilah yang kemudian kita perlu untuk lihat, tidak boleh sepotong-sepotong. Di berbagai ekonomi tadi sudah disebutkan oleh Pak Mas Tommy adalah terjadi dampak yang sangat tajam dari kontraksinya. Kenapa? Karena tadi untuk mengkonten atau mencegah masalah COVID dilakukan berbagai langkah untuk menyebabkan kemudian aktivitas ekonomi itu berhenti atau mandek. Bahkan bisa disebut juga ada yang mati gitu. Baik, sudah. Baik, sudah ya Mbak. Ada banyak permasalahan nggak Ya, tadi? Bu. Banyak ya, banyak sekali permasalahannya. Jadi untuk sekarang kita akan berdiskusi menggunakan Google Jamboard. Nanti untuk linknya akan Ibu share di room chat di sini ya. Sebentar. Sticky note. Sebentar. Silakan dibuka room chatnya. Ibu membagikan linknya di sini. Bisa langsung dimulai untuk diskusinya. Satu anak nanti bisa lebih dari satu menuliskan permasalahan. Baik, Ibu tunggu. Tuliskah permasalahan yang terjadi saat pandemi COVID? Semua permasalahan harus mengacu pada video yang sudah kalian saksikan tadi. Siapa ini yang mau menulis dulu? Pakai yang sticky note yang di sini ya Mbak. Kalau lupa, sticky note-nya di sebelah kiri. Baik, silahkan. Ibu tunggu. Baik, masalah kesehatan, bagus. Apalagi kalian jurusan keperawatan ya. Jadi nanti kalian bisa... Waduh, ini kok punya Ibu tadi terhapus ya? Baik, Ibu ulangi lagi ya. Dilanjutkan, silahkan. Ini pertanyaan Ibu tadi. Berhentinya aktivitas ekonomi yang menyerap tenaga kerja. Bagus. Kemudian ini ada pengangguran naik tajam. Setajam apakah ini, Mbak? Kemudian ada macetnya perekonomian negara. Tadi yang kesehatan tadi punya siapa ya? Kok tidak ada, ini sudah dihapus? Oh, ini tertutup, maaf. Belum, Bu. Maaf, tertutup, Mbak, tertutup. Waduh, kecil sekali ini. Permasalahan 1, kesehatan menciptakan krisis kesehatan. Kemudian permasalahan yang kedua, kinerja ekonomi menurun. Bagus. Jadi Ibu tidak tahu ya Mbak, ini punya siapa? Yang jelas kalian sudah menuliskan di sini. Kemudian ada stabilitas keamanan. Kemudian ada ekonomi menjadi tidak stabil.
Masyarakat harus beraktivitas di rumah. Penularan lebih dari 215 negara. Masalah komplikasi kesehatan berimbas di ekonomi dan sosial. Bagus. Ada lagi? Mbak, Mas, ada lagi yang mau dituliskan di sini? Sudah, tidak ada lagi yang mau menuliskan di sini? Oh, nih. Kepala negara jadi tertekan. Baik, ada lagi yang mau dituliskan? Kesejahteraan sosial, bagus. Ada lagi? Banyaknya kriminalitas. Sudah? Sudah cukup? Apa mau ditambah? Oh ini, menurunnya mutu pembelajaran generasi muda. Karena daring atau bagaimana ini? Ibu rumah tangga menjadi kewalahan karena mengurus anak sekolah online. Ekonomi tidak stabil. Baik, Ibu rasa cukup ya? Ini tempatnya sudah nggak cukup? Sudah apa? Sudah penuh? Dan bagus kalian sudah bisa menuliskan permasalahan-permasalahan yang ada saat pandemi COVID, terutama ketika tadi kalian melihat dan menyaksikan sebuah video, durasinya itu hanya 3 menit. Dari durasi 3 menit saja kalian bisa menuliskan banyak sekali permasalahan-permasalahan. Nah, apalagi sekarang COVID sudah 1 tahun lebih ya Mbak, itu pasti permasalahannya juga semakin banyak. Nah, baik. Sudah? Itu tadi kalian sudah menyimpan, menulis permasalahan-permasalahan yang ada selama pandemi COVID. Silahkan untuk saat ini kalian untuk melanjutkan menulis sebuah puisi dengan tema permasalahan yang sudah kalian tulis tadi. Bisa difahami? Bisa, Bu. Baik. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, silahkan kalian menulis sebuah puisi dengan topik yang sudah kalian tuliskan tadi, permasalahan-permasalahannya. Jika kalian masih kurang dengan permasalahan tadi, kalian bisa searching Mbak, bisa melihat di internet, bahkan bisa diskusi. Nanti ada yang kurang paham bisa ditanyakan di forum ini, bisa tanya ke Ibu, bahkan juga bisa tanya ke temannya. Tapi Ibu minta untuk pengerjaan kali ini silakan kameranya di-on-kan ya. Apa ini hanya di tempat Ibu yang kameranya off semua? Mbak Afifah? Nah, Mbak Desi kan kelihatan cantik. Nah, kan kelihatan ganteng kalau kameranya on seperti ini ya. Jadi silakan Ibu kasih waktu 15 menit, cukup nggak? Cukup tidak 15 menit untuk menulis sebuah puisi? Cukup ya? Ibu kasih waktu 15 menit untuk menulis puisi, tetapi syaratnya kameranya harus on dulu. Mas Reno, kemudian Mbak Jessica, Mbak Nurul. Nah, Mas Reno, halo Mas Reno. Maaf Bu, kalau kameranya on nanti suaranya putus-putus. Oh baik, boleh. Mbak Jessica? Bisa dimulai dari sekarang Mbak, menulis sebuah puisi sembari Ibu menayangkan sebuah video cara menulis puisi yang baik itu seperti apa. Ini di tempat Ibu soalnya hujan deras banget Mbak. Suara Ibu bisa terdengar kan? Bisa, semua bisa mendengarkan suara Ibu secara jelas ya?
Bisa, Bu. Bisa, Di Bu, sini jelas. hujan deras sekali. Silakan bisa dimulai untuk menulis puisinya. Mbak Afifah, kameranya bisa di on kan, Mbak? Ingat ketika menulis puisi harus Bentar Bu, baru ngambil buku. baik. Ingat ketika menulis puisi, satu, tadi ada pilihan tema, kemudian judul yang menarik. Terus ada apa lagi, Mbak Desi? Mbak Desi? Nanti dibacakan atau dikumpulkan, Bu? Hari ini hanya sampai menulis, Mbak. Nanti dikumpulkan. Ya. Baru pertemuan minggu depan kita akan praktek. Kalau misal banyak majasnya, orang-orang Harus ada apa, Mas Han? Satu, harus ada tema, topiknya, kemudian judulnya harus menarik ya. Pertama kali orang membaca itu yang dibaca adalah judulnya, ya. Silahkan dikerjakan. Dan untuk lembar LKPD-nya, Ibu sudah mengunggah ya di Google Classroom. Jadi materi video-video tadi yang sudah Ibu sampaikan, ada bahan ajar, ada LKPD, semua itu ada di Google Classroom. Kalian bisa membukanya, kemudian bisa melihatnya lagi, baik nanti di rumah, nanti ataupun besok. Ibu akan menayangkan video. Waduh, kok terus banget. Bisa terlihat ya? Akan Ibu kecilkan. orang awam yang orang nggak tahu majas, orang yang nggak tahu sastra, pasti susah kan untuk memaknai puisi kalian. Halo sahabat juara, ketemu lagi dengan Arena Lomba bersama saya Nani Muftihah. Berbagi informasi untuk Indonesia berprestasi. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang cara membuat puisi. Jadi gimana sih caranya bikin puisi yang bisa benar-benar menyampaikan isi hati ya, buat bikin orang baper-baper gitu? Atau gimana sih caranya bikin puisi yang bisa diikutkan kompetisi biar menang kayak gitu? Atau bahkan kalian ada yang pengen atau udah hobi nulis puisi, terus pengen dijadikan antologi puisi atau pengen dibukukan kayak gitu? Gimana sih sebenarnya caranya, tips-tipsnya biar puisi kalian itu benar-benar bisa menyampaikan ide-ide kalian, bisa menyampaikan isi hati kalian terhadap para pembacanya? Langsung saja ke slide yang pertama. Tentukan tema. Jadi kalau kita mau buat karangan kayak gitu, apapun itu, khususnya puisi nih ya, karena kita bahas tentang puisi, tentukan temanya dulu. Jadi kita itu mau bikin sesuatu yang kayak gimana sih? Apa itu berkaitan dengan tema percintaan, apa tentang perjuangan, apa tentang religius, tentang agama, atau tentang persahabatan. Jadi kita harus menentukan temanya dulu. Kita harus pastikan. Misal kita mau bikin tema percintaan, berarti nanti ada yang mengalami kesulitan? Tidak ya? Tidak, Mas Han Bu. tidak kesulitan. Baik, bisa dilanjutkan? Bisa, Bu. kalian kan akan tergambar. Oh, berarti nanti percintaan aku mau cerita tentang kisah cintaku yang dengan mantan yang kemarin atau
kronologi diputusin sama gambarkan orang yang sedang jatuh cinta itu seperti apa kayak gitu, atau misalkan tema tentang kepada Tuhan kita, atau misalkan mau buat puisi tentang kepahlawanan karena kita punya rasa cinta. Terus gimana sih biar dapat referensi-referensi tentang yang sedang happening kayak gitu. Misal kalian itu tujuannya biar banyak yang membaca karya-karya kalian, itu bisa kalian membaca banyak-banyak puisi yang emang udah apa ya, ibaratnya kayak novel itu bestseller. Misalkan kalau kalian mau buat tema puisi tentang percintaan, kalian bisa tuh cari referensi puisinya Bapak Sapardi Djoko Damono. Beliau itu kan bisa membuat puisi yang bener-bener bikin baper coy. Puisi yang temanya kepahlawanan. Bisa banget tuh kalian baca-baca referensinya, karya-karyanya Bapak Chairil Anwar. Itu kan bener-bener kepahlawanannya itu luar biasa. Ya nggak? Terus yang kedua, tentukan judul. Nah, kalau kalian udah nemu nih temanya mau tentang percintaan, tentukan judulnya. Kira-kira judulnya apa ya? Dan kalau mau bikin judul itu jangan yang biasa-biasa. Jadi judul puisi itu baiknya itu ya, kalau menurut aku, karena yang namanya sastra itu kan subjektif ya. Jadi setiap orang itu memiliki penilaian masing-masing terhadap sastra. Setiap orang itu bisa berbeda. Kalau menurut aku sendiri, kalau mau bikin judul puisi itu harus yang singkat, tapi apa ya, bikin orang itu tertarik. Sebenarnya apa sih judulnya, kok kayak gini, isinya tentang apa kayak gitu. Misal kayak judul-judulnya Bapak Sapardi itu Hujan Bulan Juni. Hujan Bulan Juni itu gimana sih? Jadi kita itu udah baru baca judulnya aja kita tuh udah ya kayak gitu. Banyak. Mbak, tadi kan ada yang menulis permasalahan tentang kesehatan ya. Nah, nih ada nih. Masalah kesehatan. Bisa kalian membuat puisi tentang itu. Kalian kan jurusannya keperawatan. Jadi kalian pasti akan tahu tentang kesehatan-kesehatan. Jadi itu kan masih ada kaitannya dengan pandemi Covid. Gitu ya. Mas Han juga boleh, Mbak Jessica atau Mas Reno. Silakan dilanjutkan lagi. Kalian yang pikirkan tentang pemaknaannya, ibarat judulnya aja itu udah perlu pemaknaan ya nggak teman-teman. Terus punya Bapak Chairil Anwar itu judulnya Aku, cuma aku gitu loh. Jadi kalau bikin judul itu yang singkat, padat, anti mainstream intinya. Jadi orang sebelum baca dalamnya aja itu udah bener-bener tertarik gitu, udah menemukan sesuatu di dalam puisi kalian buat gitu. Lanjut yang ketiga, tentukan suasananya. Nah, jadi suasana dalam puisi ini sangat penting. Temanya udah ada, misalkan tadi percintaan, terus judulnya udah ada. Nah, yang ketiga ini suasananya. Jadi kalian itu mau bikin tema percintaan, suasananya harus jelas. Misal kayak tadi yang udah aku sebutin di awal ya, kalian mau menceritakan suasana tentang orang yang sedang jatuh cinta, atau ada kesulitan atau bahkan ada yang sudah selesai? Sudah selesai, Bu. Yang sudah selesai Mbak Cahyaning Tias. Baik. Yang lainnya? suasana lagi diputusin pacar, berarti suasananya ada suasana sedih, suasananya orang-orang galau, gua karena jatuh cinta, atau buat kalian itu gampang pas lagi membangun kata-kata gitu. Jadi kalau misal suasananya jelas, orang pun bacanya tuh enak, terbawa suasana gitu loh, emosinya akan gampang untuk terbangun gitu teman-teman. Selanjutnya, gunakan majas. Jadi puisi itu kan emang identik dengan majas ya sahabat juara. Majasnya itu bisa banyak sekali kan, macam-macam majas. Kalian bisa tuh sisipi. Tapi kalau bisa itu, kalau menurut aku
majasnya itu jangan terlalu banyak. Jadi misalkan satu bak itu kasihkan majas 1 atau 2 aja, jangan terlalu banyak, karena kalau misalkan majasnya terlalu banyak itu nanti pembacanya ya kan kalian pasti pengennya biar bisa dibaca oleh banyak kalangan ya kan, biar banyak pembacanya. Jadi kalau misal banyak majasnya, orang-orang awam yang orang nggak tahu majas, orang yang nggak tahu sastra pasti susah kan untuk memaknai puisi kalian. Jadi mereka apa ya, kurang bisa masuk ke dalam cerita kalian, kurang bisa masuk ke dalam puisi yang kalian buat itu. Jadi mending majasnya itu jangan banyak-banyak gitu. Jadi orang semua kalangan tuh bisa masuk, bisa baca, bisa cepat untuk memahami, bisa larut dalam ceritanya gitu. Selanjutnya, jujur dalam mengungkapkan gagasan. Nah, ini itu yang paling penting, sahabat juara. Jadi kalian mau bikin apapun itu, karya apapun, paling penting tuh ini, jujur dalam mengungkapkan gagasan. Kalian itu nggak perlu membuat-buat, nggak perlu yang berlebih-lebihan. Mas Han sudah selesai? Sudah, Bu. Tadi sama Mbak Cahyaning Tias ya? Hasil karya sendiri kan? Iya, Bu. Bagus. Iya. Bisa dilanjutkan? Masih ada waktu 5 menit lagi. Jujur aja dengan perasaan kalian. Misal mau bahas tentang jatuh cinta, kalian harus jujur. Gimana sih perasaannya orang jatuh cinta? Ya yang kalian rasain aja, nggak usah mikirin orang itu kalau jatuh cinta gimana ya kayak gitu. Ya pasti kan setiap orang pernah lah jatuh cinta. Cukup ceritakan aja. Misal kalau jatuh cinta tuh rasanya berubah kayak gitu. Yani biasanya pembaca pun tulisan kalian itu, wah ini tulisannya benar-benar jujur nih. Ini kalau misal tulisan jujur itu biasanya walaupun kalian gak melebih-lebihkan, gak berusaha buat mati karya banget nih sama perasaanku sekarang nih kayak gitu ya. Jadi itu aja sahabat juara yang bisa aku bagi buat kalian tentang Stop sharing. Baik, Mas Han sudah selesai, yang lainnya sudah selesai belum ya? Sudah, Bu. Belum? Sudah. Sudah. Saya tampilannya kemana nih? Mbak dan Mas bisa mendengar suara Ibu tidak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kalian memang di sini off kamera semua? Tidak. Tidak, Bu. Baik, berarti Tidak, Bu. Enggak. Tidak, Bu. Tayangan YouTube yang tadi Ibu tayangkan sudah berhenti belum? Sudah. Sudah, Bu. Di tempat Ibu kok, di tempat Ibu masih nganu ini, apa? Masih tayang. Padahal Ibu sudah stop share screen-nya, sudah Ibu stop. Waduh. Baik, sudah selesai semua? Baik, sudah selesai semua? Mbak Desi sudah? Sudah, Mbak Desi Bu. sudah? Sudah. Mbak Nurul sudah? Sudah. Sudah, Bu. Mbak Yulfa sudah? Sudah. Sudah, Bu. Baik. Karena kalian sudah selesai menulisnya dan kalau untuk praktek
pembacaan puisi saat ini tidak cukup waktunya. Untuk pembacaan puisi akan Ibu lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nah, untuk hari ini karena tadi kalian sudah menulis, sudah menentukan topik, yang kedua kalian sudah berdiskusi, kemudian kalian juga sudah menulis puisi, maka hasilnya silahkan diunggah, dikirim di Google Classroom. Ya, lembar LKPD-nya sudah Ibu tautkan di Google Classroom. Kemudian selain itu kalian punya satu lagi kewajiban untuk mengunggahnya di akun Wattpad masing-masing. Ibu kemarin sudah meminta kalian untuk mendownload aplikasi Wattpad ya. Iya, Bu. Sudah di-download Iya, Bu. semua? Sudah. Bagus. Jadi silahkan itu nanti kalian mengunggah atau mengupload cerita kalian, mengupload puisi kalian di Wattpad. Sudah tahu caranya belum? Sudah, Bu. Sudah bisa Sudah, Bu. caranya menulis di Wattpad, sudah tahu? Sudah bisa? Sudah, Bu. Sampai. Baik, bagus kalau sudah bisa. Tetapi nanti ketika kalian ada kendala, ya bisa tanya di grup ya, bisa tanya di grup WA ya, yang grup WA yang Ibu buat, itu silahkan kalian tanya di situ. Baik, karena kegiatan menulis sudah selesai, kemudian kalian jangan lupa nanti setelah ini langsung diunggah di Google Classroom ya. Kemudian kalau untuk di Wattpad Ibu tunggu maksimal besok ya. Maksimal besok jam 10 pagi kalian wajib mengirimkan link akun Wattpad kalian di WA group. Paham? Paham. Paham, Bu. Baik, Ibu mau tanya nih sama Mbak Anggi. Tadi kan kita sudah belajar menulis puisi ya, Mbak? Ya kan? Apa saja sih Mbak yang harus ada di dalam sebuah puisi itu? Tema. Baik, bagus. Kemudian majas, tapi jangan terlalu sering menggunakan majas ya. Bagus. Coba sekarang Mbak Yulfa. Apa Mbak? Mbak Anggi tadi dalam sebuah puisi satu harus ada tema dan majas. Ya, kemudian harus ada apa lagi? Nada. Baik, nada yang tadi kita pelajari? Rima. Ya, baik, bagus. Kemudian coba Mbak Nur Hidayatur Rohmah. Apa Mbak? Yang menarik, Rasa gaya bahasa. kalian harus membuatnya lebih menarik itu apa? Bagus, judul. Jadi ketika kalian menulis itu harus memilih atau menggunakan judul yang menarik. Bisa difahami ya? Bisa. Baik, kemudian itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Tadi kalian sudah menentukan topik, sudah berdiskusi, berdiskusi menggunakan Google Jamboard, kemudian kalian juga sudah menulis puisi, nanti kalian tinggal mengunggahnya di Google Classroom dan Wattpad ya. Wattpad, diingat-ingat ya. Baik anak-anak, itu tadi yang Ibu sampaikan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah jelas? Sudah? Benar? Baik, kalau sudah jelas tetapi nanti masih ada keraguan, bisa kalian tanyakan, bisa WA pribadi Ibu juga boleh, langsung tanya di grup
supaya teman-teman yang lainnya tahu juga boleh. Begitu ya. Jadi untuk pertemuan minggu depan, ya, pertemuan minggu depan kalian akan membacakan hasil karya. Hasil karya apa? Ya kalian hasil karya puisi. Jadi untuk minggu depan kalian akan membacakan hasil karya puisi kalian. 1. Kemudian nanti yang kedua, kalian akan membuat penilaian antar teman. Itu Ibu sampaikan di pertemuan yang akan datang. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu akhiri. Kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Sikap doa, berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Sekian dari Ibu. Ada salahnya mohon maaf. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Dimanapun kalian berada, tetap menerapkan protokol kesehatan. Apalagi kalian anak-anak jurusan keperawatan. Jangan keluar rumah jika itu tidak penting, ya. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kita ketemu lagi minggu depan. Sekian dari Ibu, ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Istirahat. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Ya Allah. Oh my god. Kepiye coba. Astagfirullah. Kok iki laptop asap. Bu Manik, Pak Roni. Ya, selamat Bu Maimunah. Matur nuwun nggih.